Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia orang keenam yang masuk Islam mengikuti jejak Rasulullah. Ia mengikuti perang Badar dan banyak peristiwa penting lainnya dalam sejarah awal Islam. Ia juga senantiasa menemani Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, dari menyiapkan sandal, air wudhu, siwak, hingga alas duduk Rasulullah. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, Ibnu Mas'ud adalah sahibus sir atau pemegang rahasia Rasulullah, termasuk menyediakan tempat duduk, siwak, sandal, dan air untuk Nabi. Dan ini berlangsung saat Nabi sedang dalam perjalanan. Ibnu Sa'ad berkata, Abu Nu'aim menceritakan, Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Qasim bin Abdurrahman. Ia berkata, Ibnu Mas'ud memakaikan sandal Nabi, kemudian Nabi berjalan di depannya dengan tongkat, hingga jika beliau SAW tiba di majelisnya, Abdullah bin Mas'ud melepas sandal beliau SAW dan memasukkan keduanya ke lengan bajunya dan membawakan tongkat Nabi. Nabi biasa masuk dengan tongkat tersebut ke rumahnya dengan Ibnu Mas'ud di belakang beliau SAW. Al-Mas'udi berkata dari Ilyas Al-Amili dari Abdullah bin Shaddad berkata, dulu Abdullah bin Mas'ud adalah pembawa alas duduk, siwak, dan sandal Nabi. Imam Bukhari dan Imam Muslim menukilkan sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau menceritakan, aku dan saudaraku tiba di Madinah dari Yaman dan tinggal hingga beberapa hari. Awalnya kami mengira Ibnu Mas'ud dan ibunya termasuk keluarga Nabi, karena mereka banyak keluar masuk ke dalam rumah Nabi dan sering menemani beliau SAW. Imam Bukhari menukilkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda padaku, tanda izinmu untuk masuk adalah tirai yang terangkat, dan engkau boleh mendengar perkara rahasiaku kecuali aku larang. Imam Bukhari juga menukilkan di dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Abdurrahman bin Yazid. Ia berkata, kami menanya Hudzaifah tentang orang yang mirip cara berjalan dengan Nabi agar kami bisa menirunya. Maka Hudzaifah menjawab, aku tidaklah mengenal seseorang yang paling mirip cara berjalan serta ketenangannya dengan Nabi kecuali Ibnu Abbad, nama kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika suatu saat ia diberitahu Nabi bahwa doanya akan dikabulkan jika ia berdoa atas kecintaan kepada beliau SAW, maka di antara hal yang dimintanya adalah membersamai Rasulullah di surga kelak. Kisah tersebut dinukilkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana ketika Abdullah bin Mas'ud berada di dalam masjid dan berdoa, Rasulullah SAW datang dan berkata, mintalah maka Allah akan penuhi. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, ya Allah, aku memohon keimanan yang tidak menyebabkan aku murtad, nikmat yang tidak terputus, dan menemani Rasulullah di surga yang paling tinggi, surga nan abadi. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman yang berkata, sungguh aku tidak mengetahui ada seseorang yang lebih mirip Rasulullah dalam kesopanan, ketenangan, dan dalam memberi petunjuk selain Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur bersama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafir Al-Makki Al-Muhajir Al-Huzaili. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya karena ibunya dipanggil Ummu Abad. Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abad. Ibnu Mas'ud datang dari Huzail ke Mekah setelah wafatnya sang ayah saat perjalanan mencari nafkah di Mekah. Ibnu Mas'ud kecil bekerja mengembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah 2 orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud yang ternyata itu adalah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Ibnu Sa'ad menukil kisah pertemuan mereka dalam kitab Tabaqat miliknya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, dulu ketika aku masih muda belia saat bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, tiba-tiba Rasulullah dan Abu Bakar datang. Mereka berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Maka salah satu dari mereka berkata, wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum? Ibnu Mas'ud menjawab, aku hanyalah orang yang dipercaya mengembalakan kambing ini, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini pejantan? Maka aku menjawab iya. Aku pun membawakan apa yang ia minta. Rasulullah kemudian mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa. Maka terkumpullah air susu dari ambing anak kambing betina tersebut. Abu Bakar kemudian membawa batu yang memiliki cekungan dan mulai memerah susu ke dalamnya. Abu Bakar pun meminum susu itu dan disusul diriku. Rasulullah berkata ke arah ambing anak kambing itu, menyusutlah. Maka dengan seketika ambingnya pun menjadi kempis. Setelah kejadian itu, di hari yang lain, aku mendatangi Rasulullah dan berkata, ajari aku perkataan yang engkau ucapkan waktu itu. Rasulullah bersabda, engkau anak muda yang cerdas. Aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau SAW dan tidak ada yang mengalahkanku. Rasulullah menyifati bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud persis sempurna seperti ketika Al-Quran diturunkan. Beliau SAW bersabda, barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana ketika diturunkan, maka hendaklah ia membaca berdasarkan bacaan Ibnu Ummu Abad atau Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Rasulullah juga telah menasihati para sahabatnya untuk mempelajari Al-Quran dari 4 sahabat utama, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Hudzaifah. Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping menguasai Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud juga seorang periwayat hadis. Ia meriwayatkan 848 hadis dan termasuk periwayat hadis terbanyak ke-8. Ibnu Mas'ud seorang laki-laki bertubuh kurus dan pendek hingga tinggi badannya tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk suatu urusan, maka ia pun memanjat sebuah pohon yang Rasulullah suruh untuk membawakan sesuatu dari pohon tersebut untuknya. Para sahabat yang lain melihat betis Abdullah bin Mas'ud tatkala memanjat pohon tersebut. Mereka pun tertawa melihat betisnya yang kecil. Rasulullah menanggapi, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di balik tubuh Abdullah bin Mas'ud yang kecil tersimpan keberanian yang sangat besar. Beliau tidak gentar menampakkan keimanan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama setelah Rasulullah yang berani memperdengarkan bacaan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy secara terang-terangan. Ibnu Ishaq berkata, telah menyampaikan kepadaku Yahya bin Urwah bin Zubair dari ayahnya berkata, yang pertama kali terang-terangan membaca Al-Quran setelah Rasulullah di Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah sedang berkumpul, lalu mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy sama sekali belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan terang-terangan, maka siapakah yang bisa membuat mereka mendengarnya? Abdullah bin Mas'ud berkata, aku. Mereka berkata, kami khawatir mereka akan menyakitimu. Yang kami inginkan adalah seorang yang memiliki kaum yang kuat sehingga bisa menolongnya dari kaum Quraisy jika mereka hendak berbuat keburukan. Ibnu Mas'ud berkata, biarkanlah aku, sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan padaku. Maka Ibnu Mas'ud pun berangkat hingga ia tiba di makam Ibrahim di waktu duha. Adapun kaum Quraisy tengah berada di tempat berkumpul mereka. Ibnu Mas'ud kemudian berdiri di samping makam Ibrahim lalu membacakan firman Allah sambil mengeraskan suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ibnu Mas'ud menghadap ke tempat mereka berkumpul dan membacakan ayat-ayat tersebut. Mereka pun memperhatikan Ibnu Mas'ud lantas berkata, apa yang sedang dibaca oleh Ibnu Abad? Salah satu di antara mereka berkata, dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka pun bangkit dan berjalan menuju arah Ibnu Mas'ud dan memukul wajah beliau. Akan tetapi Ibnu Mas'ud terus membaca. Lalu ia kembali ke tempat para sahabat dan terlihat bekas pukulan di wajahnya. Para sahabat pun berkata, inilah yang kami takutkan akan terjadi padamu. Ibnu Mas'ud menjawab, musuh-musuh Allah itu tidaklah jauh lebih ringan bagiku saat ini dibanding sebelumnya. Jika kalian membolehkan, besok aku akan ulangi lagi apa yang aku lakukan hari ini. Para sahabat pun berkata, cukup, engkau telah membuat mereka mendengarkan apa yang mereka tidak suka, seperti yang tertulis dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Pada perang Badar, Rasulullah bersabda, siapa yang mau datang kepadaku dengan membawa kabar Abu Jahal? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, saya ya Rasulullah. Lantas ia pergi, tiba-tiba dijumpai dua putra Afra, yaitu Muawis dan Mu'az telah memukuli Abu Jahal hingga ia menjadi dingin. Maka Ibnu Mas'ud membunuhnya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah seraya berkata, aku telah membunuhnya. Maka Rasulullah bersabda, Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Kemudian beliau SAW melanjutkan, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah benar janjinya dan telah menolong hambanya serta mengalahkan golongan-golongan. Ada suatu peristiwa berkesan pada perang Tabuk yang selalu menjadi keinginan Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam ia terbangun dan ia melihat ada nyala api di arah pinggir perkemahan. Ia berjalan ke perapian tersebut dan ia melihat 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar sedang memakamkan jenazah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah Zulbijadain al-Muzanni. Rasulullah berada di lubang kuburan, sahabat Abu Bakar dan Umar berada di atas. Ia mendengar Rasulullah berkata kepada mereka, ulurkanlah kepadaku lebih dekat. Rasulullah menerima jenazah Abdullah al-Muzanni dan meletakkan di liang lahat. Kemudian beliau SAW berdoa, ya Allah, aku telah ridho padanya, maka ridhoilah ia olehmu. Melihat pemandangan tersebut, Ibnu Mas'ud berkata, alangkah baiknya jika akulah pemilik liang kubur itu. Namun ternyata keinginannya tidak terpenuhi karena 3 orang mulia terbaik tersebut mendahulinya menghadap Allah. Ada kisah tauladan lain yang bisa dipetik dari Abdullah bin Mas'ud ketika ia mengalami pencurian.
Saat itu Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar untuk membeli makanan. Ia membawa beberapa keping dirham, namun seseorang justru mencuri dirham dari tangan beliau. Mengetahui dirham miliknya direbut paksa, Abdullah bin Mas'ud tetap bersikap tenang. Hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh orang-orang yang mengenal Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang yang lantas mendoakan keburukan dan kesialan untuk si pencuri. Doa dari kemarahan orang-orang ini lantas disikapi dengan bijak. Kalian jangan mendoakan kesialan untuknya. Akulah pemilik dirham-dirham itu. Aku akan berdoa untuknya dan harap kalian mau mengamini doaku, ujar Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Rasulullah yang pandai melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini lantas mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa orang yang mencuri dirham milikku orang yang berhajat padanya, maka berkahilah ia dengan dirham itu. Dan apabila engkau mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak berhajat padanya, maka jadikanlah ini sebagai kemaksiatan terakhir yang ia lakukan dalam hidupnya. Yahya Al-Hamani berkata, Yahya bin Salma bin Kuhail menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas berkata, tidaklah tersisa bersama Rasulullah pada perang Uhud kecuali 4 orang, dan salah satunya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang masih hidup ketika terjadi penaklukan kota Syam atau Suriah. Setelah itu, Khalifah Umar mengirim beliau ke Kufah untuk mengajari penduduknya perkara agama sekaligus mengangkat Ammar bin Yasir sebagai gubernur kota Kufah. Tentang mereka, Khalifah Umar berkata, mereka berdua termasuk sahabat Nabi yang mulia, maka teladanilah mereka. Di zaman kekhalifahan Utsman, Ibnu Mas'ud diperintahkan untuk kembali ke Madinah dan ia tidak menolaknya. Ia berkata, Khalifah Utsman memiliki hak untuk ditaati sebagai pemimpin dan aku tidak suka diriku menjadi yang pertama membuka pintu fitnah. Di masa Khalifah Utsman inilah Ibnu Mas'ud mengalami sakit keras. Pernah dalam sakitnya, ia dikunjungi oleh Khalifah Utsman dan ditanya, apa yang engkau keluhkan? Ibnu Mas'ud menjawab, dosa-dosaku. Utsman kembali bertanya, apa yang engkau inginkan? Ibnu Mas'ud menjawab, rahmat Tuhanku. Utsman bertanya lagi, apakah engkau mau aku panggilkan tabib? Ibnu Mas'ud menjawab, tabib akan menyebabkanku sakit. Utsman kembali bertanya, apakah engkau menginginkan hakmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu? Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak memerlukannya. Utsman kembali berkata, itu akan bermanfaat bagi putra-putrimu sepeninggalanmu nanti. Ibnu Mas'ud menjawab, apakah engkau khawatir anak-anakku akan menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Abdullah bin Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah di usia 60 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Ribuan kaum muslimin menyolati jenazahnya, termasuk di dalamnya Khalifah Utsman, sahabat Zubair bin Awam dan lainnya. Yang mengimami adalah sahabat Ammar bin Yasir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.